Salam sehat buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Harvey York. Arca Corporation hampir saja menjadi rugi, setelah kemunculan dari seseorang yang mampu membedakan jenis batu pertama di area itu. Bagaimana cerita selengkapnya, bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5300 sampai 5304. Chapter 5300. Mengikuti gerakan Cora, beberapa pria berpakaian hitam melompat dari panggung VIP. Mereka mendorong kerumunan di sekitarnya, dan langsung memilih 12 batu kasar yang ditunjuknya. Batu-batu kasar ini berukuran besar dan kecil, beberapa terlihat bulat dan seperti batu giok, dan beberapa terlihat sangat jelek. Orang-orang berpakaian hitam ini tidak membuang-buang waktu dan setelah membayar langsung, dia meminta para pengrajin segera mulai memotong batu. Hijau cepat. Hijau ganas. Hijau ganas. Melihat adegan ini, semua penonton sangat bersemangat. Beberapa wanita bahkan berteriak keras pada saat ini seolah-olah mereka belum pernah melihat uang. Suasana penonton sangat ekstrim saat ini. Arlette Pagan berkata dengan suara rendah. Dua kali kejadiannya sama. Tapi saat pertama kali, tidak ada yang memperhatikannya. Tapi saat yang kedua kalinya, hampir menarik perhatian penonton. Kali ini bahkan lebih. Berbicara tentang ini, Arlette Pagan menggelengkan kepalanya sedikit, dengan sedikit ketidakberdayaan di antara alisnya. Situasi umum Cora telah menjadi kenyataan, dan keluarga Pagan hanya bisa menerima langkah itu secara pasif. Jika dia tidak menerima kenyataan ini, papan nama keluarga Pagan akan dihancurkan. Di dunia bisnis, menghancurkan papan nama sedikit lebih menyedihkan daripada kebangkrutan. Kebangkrutan dapat muncul kembali, tetapi jika menghancurkan papan nama, semua kredibilitas akan hilang semuanya. Tanpa banyak omong kosong, pengrajin di lapangan sudah mulai memotong batu kasar. Saat pisau itu jatuh, mata semua orang yang hadir menjadi panas. Krak! Potongan batu kasar terkecil segera berubah menjadi dua bagian, dan permukaan yang dipotong sangat halus. Sebuah tekstur transparan muncul, seperti es batu. Benih es. Benih es lagi. Seseorang berbicara dengan penuh semangat. Satu persatu, batu-batu kasar itu terpotong. Saat bongkahan batu kasar terakhir seukuran kepala terbelah, sorak-sorai kembali terdengar setelah klimaks dari para penonton. 12 potong batu kasar, sekali lagi sedingin es. Tuhan, ini benar-benar dewa. Mungkinkah Nona Kira sudah membuka mata legendaris dari langit? Ini benar-benar mengubah batu menjadi emas. Batu-batu asli dari keluarga Pagan akan dibuang lagi. Banyak tamu memandang Arlette Pagan dengan rasa kasihan. Setelah ditampar wajahnya oleh Cora selama 3 hari berturut-turut, tidak ada cara untuk melawannya. Oke, permainan berakhir. Pada saat ini, Cora yang sudah lama terdiam, kali ini berbicara dengan ringan, tetapi dengan kekuatan magis yang menekan kebisingan di antara penonton, sehingga semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Dalam kumpulan batu kasar hari ini, tidak ada kemungkinan batu giok lagi. Batuan kasar ini hanya akan dibuang. Saat berbicara, Cora hendak berbalik dan pergi. Tetapi pada saat pergi, matanya tertuju pada Arlette Pagan, dan dia tiba-tiba tersenyum. Nona Pagan, maafkan aku. Hari ini, aku mengambil tumpukan batu mentah lainnya darimu. Jangan salahkan diriku. Jika kamu ingin menyalahkanku, kamu hanya bisa menyalahkan keluarga Pagan karena tidak mengetahui situasi saat ini. Aku bahkan tidak tahu siapa yang harus mematuhi perintah di Golden Sands. Mulai sekarang, aku akan membuka sejumlah batu kasar dari toko batu Giomu. Aku ingin melihat, apakah itu penglihatanku, atau batu keluarga Pagan yang lebih asli. Wajah Arlette Pagan langsung sulit terlihat ekstrim. Oh iya, aku hampir lupa. Cora tiba-tiba teringat sesuatu. Batu mentah keluarga Pagan telah berubah menjadi barang rongsokan, aku khawatir kamu akan segera bangkrut. Jika kamu tidak punya uang untuk memasukkan batu asli, aku tidak akan punya tempat lagi untuk bermain di masa depan. Ya, aku akan pergi ke toko judi batu ini besok untuk bermain lagi. Aku ingin melihat berapa banyak yang asli dan berapa banyak yang palsu yang kamu miliki di toko ini. Chapter 5301. Mendengar kata-kata Cora, kelopak mata Arlette Pagan terus berdetak, dan wajahnya yang cantik berubah sedingin es. Namun, dia masih berkata dengan dingin. Keluarga Pagan kami selalu membuka pintu untuk berbisnis, dan mereka selalu tidak bersalah. Semua barang di toko kami asli, dan tidak ada yang palsu. Jika Nona Cora tertarik, kamu bisa berkunjung kapan saja. Betulkah? Cora tersenyum kecil dan melangkah mendekat. Nona Pagan, tahukah kamu sebuah pepatah yang mengatakan bahwa setiap orang berbicara dengan mulut emas? Kamu bilang, aku akan pergi ke toko barang antik keluarga Hollits sekarang. Menunjukkan beberapa bagian yang asli, dan kemudian memberitahu semua orang bahwa sisanya palsu. Apakah kamu mempercayai kata-kataku? Masih percaya pada papan nama yang runtuh dari keluarga Pagan? Wajah Arlette Pagan berubah. Kamu tidak tahu malu. Ya, aku memang tidak tahu malu. Cora melangkah maju, mengulurkan tangan dan menepuk wajah Arlette Pagan. Tapi aku bisa memberimu kesempatan. Serahkan 51% saham Arca Corporation milik keluarga Pagan, dan aku akan membiarkan kalian semua bertahan. Kamu bisa bekerja untukku dengan ketenangan pikiran di masa depan. Tentu saja, kamu bisa menolak, tetapi jika kamu menolak, hanya ada satu akhir bagimu. Itu adalah kebangkrutan. Kamu
Tepat ketika wajah Arlet Pagan berubah sangat marah, dia ingin bergegas maju dan menamparkan Korra. Sebuah tangan menepuk pundaknya dengan lembut, memberi isyarat agar dia tenang. Kemudian, Harvey York maju selangkah, tersenyum ringan, dan berkata, "Nona Korra kan? Apakah kamu begitu yakin bahwa semua orang akan mempercayai kata-katamu? Apakah kamu pikir kamu adalah orang suci atau dewa? Singkatnya, apakah seluruh dunia percaya padamu? Dari mana asalmu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara seperti itu dengan Nona Pagan? Dilihat dari penampilanmu yang aneh, kamu bukanlah orang yang baik. Berlututlah dan minta maaf, jika tidak, percaya atau tidak, aku merobek mulutmu." Orang-orang di belakang Korra langsung menunjuk Harvey York sambil mengutuk. Semuanya sangat geram, seolah ingin mencekik Harvey York secara langsung. Korra menggelengkan kepalanya dan menghentikan omelan dari orang-orang di belakangnya. Dia lalu menatap Harvey York dengan penuh arti, dan berkata, "Siapa kamu?" Harvey York berkata ringan, "Kamu tidak tahu siapa aku. Bukankah kamu datang untukku?" Mendengar kata-kata Harvey York, Arlet Pagan sedikit terkejut sebelum bisa bereaksi. Korra tidak menjawab kata-kata Harvey York, tetapi menunjuk ke arah hadirin dan berkata dengan ringan, "Kalian bertanya kepada begitu banyak orang di antara hadirin, apakah kalian percaya dengan apa yang aku katakan? Aku mengatakan bahwa 3 kumpulan batu kasar ini sekarang semuanya tidak berguna lagi. Sekarang semuanya hanya sampah. Aku bilang bahwa permainan ini semuanya palsu, jadi meskipun itu nyata, itu hanya palsu. Apakah kalian semua percaya?" "Iya. Kami semua percaya pada Nona Korra." "Bocah. Dari mana kamu memiliki hak untuk menanyai Nona Korra? Apakah kamu sedang sekarat? Apakah kamu pikir kamu bisa menarik perhatian Nona Korra dengan cara seperti itu? Kamu terlalu naif." Harvey York mengabaikan orang-orang ini, tetapi bertepuk tangan dan berkata ringan, "Karena Nona Korra sangat percaya diri. Bagaimana kalau kita bermain game? Jika aku kalah, kamu bisa meminta syarat, katakan saja. Jika aku menang, maka aku hanya punya satu syarat, berlutut, minta maaf kepada Arlet Pagan. Minta maaf kepada Arca Corporation dan keluarga Pagan secara terbuka, bagaimana? Berlutut. Meminta maaf." Mendengar ini, mata semua penonton langsung tertuju pada Harvey York. Chapter 5302. Di mata semua orang, Harvey York hanyalah seorang lelaki idiot. Bertaruh dengan Korra. Dia pikir dia itu siapa? Apakah dia layak untuk itu? Bahkan keluarga Pagan, salah satu dari 6 keluarga tersembunyi, wajahnya ditekuk oleh Korra beberapa kali. Hanya Harvey York, apa yang istimewa darinya? Dalam pemikiran orang normal, seharusnya dia mencari cara untuk bernegosiasi dengan Korra, atau bahkan berlutut dan menjilat kepadanya. Itu agar dia tidak pergi ke toko judi batu untuk membuat masalah. Melawannya seperti ini, hanyalah mencari kematian saat ini. Orang-orang dengan kostum kuno di belakang Korra memandang Harvey York sebelum menunjukkan wajah cemberut dan tampak menghina. Arlet Pagan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia ragu-ragu dan memilih untuk membiarkan Harvey York membuat keputusan. "Korra, apa kamu tidak berani bertaruh saat melihatku?" Harvey York tampak acuh tak acuh. "Aku berani bertaruh denganmu. Aku juga secara acak membuka 12 batu kasar, dan aku jamin nilai batu giok yang aku pilih lebih tinggi dari harga total batu giokmu. Bagaimana dengan itu?" Mendengar kata-kata Harvey York, seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak. "Menurutmu apa yang bisa kamu pertaruhkan? Batu judi? Bagaimana mungkin pria yang muncul entah dari mana ini menjadi lawan dari Nona Korra?" Seorang pria berjubah hitam dan menunjuk Harvey York dengan marah. "Bajing kecil, kamu pikir siapa dirimu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bertaruh dengan adik junior kami? Ada syarat yang bisa disebutkan oleh adik perempuanku. Jika kamu ingin bertaruh, apakah kamu berani bertaruh untuk wanita cantik di sampingmu?" Saat berbicara, pemuda berjubah hitam memandang Arlet Pagan sambil meneteskan air liur. Arlet Pagan menggigil melihatnya, dan hampir tanpa sadar bersembunyi di balik Harvey York. Plak! Harvey York melangkah maju, dan langsung memberikan tamparan keras. Pemuda berjubah hitam dari Tanah Suci Seni Bela Diri itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Dengan suara nyaring, tubuhnya terpental dan dibuat berguling-guling. Setelah merangkak di tanah untuk sementara waktu, dia bangkit dengan tubuh gemetar. Harvey York mengambil handuk basah yang diserahkan Kade Bolton dan menyeka jarinya. Setelah itu, dia melemparkan handuk basah itu ke wajah pria itu, dan berkata ringan, "Arlet Pagan adalah temanku. Kamu berani menghina temanku di depan wajahku. Aku pikir kamu memiliki umur panjang." Harvey York sangat menyadari kebiasaan pesolek yang berasal dari Tanah Suci Bela Diri. Jika dia mundur saat ini, 80% dari pria ini akan bertambah arogan. Jadi yang harus dilakukan saat ini adalah menghancurkan harga diri dan tulang belakang mereka dalam satu tarikan napas. Pemuda jubah berwarna hitam menutupi wajahnya dengan tidak percaya, dan berkata dengan gemetar, "Bajing! Kamu benar-benar berani menamparku. Ayahku bahkan tidak pernah memukulku. Beraninya kamu memukulku. Pergi! Dan lenyapkan dia." Baik. Tepat ketika orang-orang yang berkostum kuno akan memulai, Korra tiba-tiba melambaikan tangannya. "Ketika kita turun gunung, guru telah menekankan berkali-kali. Ketika kita keluar, kita harus mewakili citra perguruan.
Jangan menggertak yang lemah dengan pistol, tetapi yakinkan orang dengan alasan. Terlebih lagi, tidak bisakah kamu melihat bahwa pria ini adalah anjay yang dibesarkan oleh Arlet Pagan? Beraninya seekor anjing mempertaruhkan pemiliknya. Kamu terlalu banyak berpikir. Karena itu, Korra memandang Arlet Pagan dan berkata, Nona Pagan, di depan umum, kamu harus optimis tentang bawahanmu. Lagi pula, kadang-kadang ketika seekor anjing menggigit seseorang, pemiliknya yang akan bertanggung jawab. Chapter 5303. Jelas, Korra tahu identitas asli Harvey York, dan juga mengerti bahwa jika mereka benar-benar melakukannya, pihak mereka mungkin tidak dapat mengambil keuntungan. Jadi pada saat ini, dia dengan sengaja memasang postur seperti itu, sehingga Harvey York tidak punya alasan untuk menembak. Dalam keadaan seperti itu, jika Harvey York membuat langkah santai. Jadi bahkan jika dia adalah perwakilan dari aliansi bela diri negara H, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Pada saat yang sama, Korra langsung memasukkan gelar anjing di depan nama Harvey York. Dia tidak akan berani mengungkapkan identitasnya, karena dalam situasi ini, dia biasa menggunakan kekuatan untuk membanjiri orang lain. Hanya dapat dikatakan bahwa meskipun Korra ini tampaknya tidak berdaya, tidak peduli apakah itu licik atau tidak, itu adalah pilihan terbaik. Semua orang di sekitar memandang Harvey York dengan ekspresi mengejek. Ternyata dia hanya anjing yang dibesarkan oleh keluarga Pagan, tidak heran dia berani keluar dan menggigit orang. Hanya saja, untuk menjadi manusia sampai saat ini, lebih baik jatuh ke tanah sampai mati. Sebagai manusia, dia setidaknya bisa makan tahu. Dan sebagai anjing, dia hanya bisa makan kotoran. Jika bukan karena wilayah keluarga Pagan, banyak orang akan berjalan ke Harvey York dan meludahi wajahnya. Seluruh pemandangan sedikit kacau, dan Korra dan yang lainnya tampaknya siap memanfaatkan kekacauan untuk pergi. Jelas, terus tinggal dan berjudi dengan Harvey York tidak sejalan dengan minat mereka. Kamu dengarkan aku. Harvey York, kekasihku. Pacar masa depanku. Itu orang yang aku cari. Pada saat ini, Arlet Pagan tiba-tiba berbicara langsung dan menakuti banyak orang sampai mati. Di tempat ini, apa yang dia katakan bisa mewakili apa yang aku katakan. Sikapnya juga bisa mewakili sikap keluarga Pagan. Dia ingin bertaruh denganmu Korra sekarang, yang berarti keluarga Pagan kami ingin bertaruh denganmu. Korra, apakah kamu berani menerimanya? Mendengar ini, semua orang melihat ekspresi Harvey York dengan lebih ceria. Korra menutup mulutnya dan tertawa pelan saat itu, dan berkata, Jadi begitu. Ketika aku turun gunung, guru memberitahuku bahwa aku dapat mengalami segalanya ketika aku turun gunung. Hanya saja, jangan terjerat oleh wajah putih kecil yang makan nasi lunak dengan keras. Aku tidak memahaminya sebelumnya, tetapi sekarang aku akhirnya memahaminya. Jarang di dunia ini, ada yang bisa makan nasi lunak dengan begitu percaya diri. Karena itu, Korra memandang Harvey York dengan setengah tersenyum. Nona Pagan, aku sarankan padamu untuk mencari pria lain. Ada begitu banyak saudara dan saudari di sekitarku. Yang mana yang kamu suka, aku akan memperkenalkannya kepadamu. Gadis kecil yang baik, kenapa main-main dengan wajah putih kecil seperti itu? Mendengar ucapan Korra, sekelompok kakak kelas di sekitarnya tertawa penuh arti. Korra, berhenti bicara terlalu banyak. Harvey York tidak terlalu memikirkan topik ini. Aku akan bertanya padamu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Bukankah kamu mengatakan dengan pasti bahwa batu-batu kasar ini semuanya sia-sia? Jika itu masalahnya, apakah kamu masih takut padaku? Atau, sebenarnya, ada banyak batu giok di batu kasar ini? Kamu datang ke sini dengan sengaja untuk membuat keluarga Pagan salah mengira bahwa batu kasar ini adalah barang rongsokan. Setelah dibuang, akan lebih mudah bagimu untuk mengambil pecahannya. Jika kamu benar-benar sangat miskin, bicara saja dan aku bisa memberimu sedikit uang. Kenapa bermain-main dengan tipu muslihat seperti ini? Bukankah itu sangat tidak masuk akal? Kamu tidak berani bertaruh denganku. Tentu saja, kamu takut melawanku. Chapter 5304. Mendengar kata-kata Harvey York, mata dingin Korra tiba-tiba membeku pada saat ini. Dia melihat Harvey York dari atas ke bawah dengan mata sipit, dan kemudian tertawa. Cih, takut. Aku adalah Korra, dan aku tidak mengenal kata-kata takut. Pada usia 3 tahun, aku berani membedah kucing dan anjing sendirian. Ketika aku berusia 6 tahun, aku berani pergi ke kuburan untuk bermalam. Saat 9 tahun, aku telah belajar untuk pergi ke kamar mayat. Selama sisa hidupku, aku tidak tahu bagaimana menulis ketakutan. Hanya saja bagiku, taruhanmu sama sekali tidak menarik, dan aku tidak tertarik. Jika kamu mau menambahkan beberapa syarat, aku bisa bersenang-senang denganmu. Berbicara tentang ini, wajah Korra dingin, dan dia berkata dengan ringan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu berani? Harvey York berkata dengan ringan. Katakan saja. Korra berkata dengan dingin. Jika aku kalah, aku akan keluar dari sini dengan berlutut. Jika kamu kalah, kamu berlutut dan keluar dari kotak Golden Sands. Bagaimana? Harvey York tersenyum dan berkata. Tidak cukup. Tapi izinkan aku menambahkan satu syarat lagi. Jika aku kalah, aku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Jika kamu kalah, aku sangat menyesal, kamu harus tetap di sisiku, menjadi budak dan pelayan, aku memiliki keputusan akhir. Bagaimana? Apakah kamu berani bertaruh?
Mendengar ini, Cora sedikit terkejut, dan kemudian sedikit rasa malu dan marah muncul di matanya. Dan setelah rekan-rekan magangnya tercengang beberapa saat, mereka semua sangat marah. Bajing, kamu benar-benar memakan hati beruang dan nyali macan tutul. Beraninya kamu meminta adik perempuan kami untuk melayanimu sebagai budak. Apakah kamu tahu identitas adik perempuan kami? Sebagai adik perempuan junior kami, bahkan jika itu adalah putra tertua dari keluarga papan atas, dia harus menghormatinya. Kenapa kamu bertaruh dengannya? Harvey York tersenyum ringan, mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya ke atas meja. Itu dia. Perwakilan dari aliansi bela diri negara H. 6 kata muncul di wajah sekelompok pria dan wanita dengan kostum kuno. Ketika mereka melihat token ini, orang-orang ini tiba-tiba tersentak, sama jeleknya dengan makan kotoran. Penonton di sekitar tidak tahu apa yang diwakili oleh 6 kata ini. Tetapi sebagai murid dari Tanah Suci Seni Bela Diri, mereka sangat jelas tentang apa yang diwakili oleh token ini. Bagaimanapun, perwakilan dari Liga Aliansi Bela Diri Negara H adalah legenda negara musuh, dan para murid dari tempat suci seni bela diri utama adalah semua telinga. Pada saat ini, semua murid laki-laki ini secara tidak sadar menegangkan saraf mereka, dan orang yang ditampar tidak berani menunjukkan kebencian di matanya. Mata para murid perempuan yang memandang Harvey York itu sangat rumit. Dengan kebencian 3 poin, kekaguman 3 poin dan ketakutan 4 poin. Melihat adegan ini, Arlette Pagan ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya menghela nafas, tetapi menatap kosong ke punggung Harvey York. Karena dia menemukan bahwa, untuk beberapa waktu yang tidak diketahui, jarak antara dirinya dan sosok ini tampaknya semakin besar. Wajah Cora juga kehilangan arogansi di awal, melihat ekspresi Harvey York juga agak rumit. Meskipun dia sudah lama mengetahui identitas Harvey York, dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York akan berani membuang token dalam keadaan seperti itu. Setelah menatap Harvey York sejenak, dia perlahan berkata, "Oke. Karena kamu ingin bertaruh seperti ini, maka aku akan bertaruh denganmu. Lihat apakah mataku bagus, atau mulutmu yang bagus. Jika kamu menang, aku akan menjadi milikmu. Tetapi, jika kamu kalah, kamu akan menjadi milikku."